Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ikwati Intan Sakina, NIM 2110447, mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 soal. Yang pertama, apa perbedaan ekonomi mikro dengan makro? Jawabannya, ekonomi mikro melibatkan berbagai macam teori seperti distribusi, harga, dan produk. Sedangkan ekonomi makro fokus dengan pendapatan, output, kemungkinan inflasi, dan deflasi. Yang kedua, bolehkah uang yang menjadi barang yang diperjualbelikan dalam Islam? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena dalam hukum Islam yang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal. Ketiga, bagaimana konsep uang dalam ekonomi Islam? Yaitu sesuatu yang bersifat flow konsep bukan stock concept, atau dapat diartikan Islam memandang uang hanyalah alat transaksi bukan sebagai komoditas. Yang keempat, jelaskan pengertian dari time value of money. Adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang dalam jumlah serupa di masa depan. Kelima, bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang uang digital? Jelaskan. Dalam perspektif syariah, hukum uang e-money adalah halal. Transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Yang keenam, bagaimana terjadinya inflasi dan bagaimana cara mengatasinya? Terjadinya inflasi itu ketika jumlah uang yang beredar di dalam negara lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Cara mengatasinya dengan meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, mempermudah masuknya barang impor. Yang ketiga, menstabilkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Jelaskan. Adalah konsep kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran suatu negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Jelaskan. Merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi. Yang kesembilan, jelaskan peran lembaga keuangan di Indonesia, yaitu berperan dalam mengendalikan peredaran uang sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Yang ke-10, bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap lembaga keuangan di Indonesia? Saat bank sentral menurunkan suku bunganya, hal ini bisa memicu investasi dan konsumsi yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sekian presentasi 10 soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.